Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak MIS? Harap kalian masih tetap menjaga kondisi kesehatan Anda dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Nah, materi pada minggu ini kita akan membahas tentang penyetaraan redoks menggunakan metode bilangan oksidasi. Nah, metode bilangan oksidasi ini sudah dipelajari di kelas 10. Nah, saya akan kembali ingatkan apa itu bilangan oksidasi yang telah kita pelajari di kelas 10. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video Miss berikut ini. Bilangan oksidasi atau biloks. Oksidasi, biloksnya naik. Reduktor mengalami oksidasi. Sedangkan reduksi, biloksnya turun, oksidator mengalami reduksi. Aturan biloks. Yang pertama, unsur bebas biloksnya sama dengan 0. Contoh P, Al, O2, dan lain-lain. Maksud dari unsur bebas adalah unsur yang tidak berikatan dengan unsur lain. Yang kedua, golongan 1A biloksnya sama dengan positif 1. Unsurnya H, Li, N, K, Rb, Cs, Fr. Yang ketiga, golongan 2A biloksnya sama dengan positif 2. Unsurnya Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. Yang keempat, O biloksnya negatif 2. Bukan dalam unsur bebas namun dalam bentuk senyawa. Yang kelima, biloks H sama dengan positif 1, bukan dalam unsur bebas namun dalam bentuk senyawa. Yang keenam, jumlah biloks berion sama dengan muatannya. Yang ketujuh, jumlah total biloks senyawa bukan ion sama dengan 0. Dan yang kedelapan, golongan 7A sama dengan negatif 1. Metode penyetaraan redoks dengan metode biloks. Yang pertama, tentukan atom-atom yang terlibat dalam redoks. Yang kedua, setarakan dengan menambahkan koefisien. Yang ketiga, hitung selisih biloksnya. Yang keempat, setarakan jumlah elektron dengan menambahkan koefisien. Dan yang terakhir, setarakan jumlah muatan. Jika muatan kanan lebih besar, ditambahkan H+ di kiri. Jika muatan kanan lebih kecil, tambahkan OH negatif di kiri. Karena P adalah unsur bebas, maka P biloksnya adalah 0. Kemudian kita mencari biloks N. Mengapa yang kita cari adalah biloks N? Karena oksigen sudah memiliki ketetapan bilangan oksidasi, yaitu negatif 2. Maka negatif 2 dikali 3. Mengapa dikali 3? Karena jumlah O di sini adalah 3. Maka negatif 2 kali 3 sama dengan negatif 6. Maka dari sini kita bisa mencari biloks dari N. N ditambah negatif 6 sama dengan, karena dia tidak memiliki muatan, sama dengan 0. N sama dengan 6 karena negatif 6 pindah ke ruas kanan. Kemudian kita mencari biloks P dari PO4 3 negatif. Mengapa kita cari biloks P? Karena O sudah memiliki ketetapan biloks, yaitu negatif 2. Maka negatif 2 dikali jumlahnya 4 sama dengan negatif 8. Maka dari sini kita bisa peroleh biloks dari P. P ditambah negatif 8 sama dengan negatif 3. Mengapa negatif 3? Karena muatannya adalah negatif 3. Maka P sama dengan negatif 3 ditambah 8 sama dengan 5. Kemudian biloks N dari NO. Sama, O memiliki tetapan biloks yaitu negatif 2. Maka N bisa kita peroleh N ditambah negatif 2 sama dengan 0. Karena tidak memiliki muatan, maka N sama dengan 2. Oke, dari sini maka kita sambungkan. Pertama yaitu P dengan PO4. Mengapa P kita sambung dengan PO4? Karena sama-sama memiliki unsur P. Biloks dari P yang sebelah kiri adalah 0. Biloks P dari sebelah kanan adalah 5. 0 ke 5 naik atau turun? Iya, naik. Naik berapa? Naik ke 5. Maka kalau naik disebut oksidasi. Oke, kemudian lanjut. NO3 kita sambungkan dengan NO. Mengapa? Karena sama-sama memiliki unsur N, di mana N dari NO3 adalah 6 dan N dari NO adalah 2. Maka 6 ke 2 mengalami kenaikan atau penurunan? Iya, mengalami penurunan. Berapa penurunannya? 6 ke 2? Iya, penurunannya adalah 4. Jika mengalami penurunan disebutlah reduksi. Oke, sampai sini jelas?
Nah, kemudian oksidator ya yang kita bahas di video sebelumnya, oksidator adalah yang mengalami reduksi. Sedangkan reduktor adalah yang mengalami oksidasi. Saya ulangi, oksidator yang mengalami reduksi dan reduktor yang mengalami oksidasi. Maka pertanyaannya, siapakah oksidator? Siapakah oksidator? Oksidator yang mengalami reduksi. Siapakah yang mengalami reduksi? NO3. Ya, maka oksidatornya adalah NO3. Kemudian siapakah yang mengalami oksidasi atau siapakah reduktornya? Reduktornya adalah P. Ingat ya, yang mengalami adalah sebelah kiri, bukan hasil tetapi reaktan. Oke, sekarang kita masuk ke contoh penyetaraan reaksi redoksnya. Pertama-tama kita cari dulu biloks masing-masing unsurnya. Di mana biloksnya P adalah 0, ya biloksnya NO3 negatif adalah, ya kita cari dulu biloksnya O. O negatif 2 ya, ketetapannya dikali 3 sama dengan negatif 6, maka biloksnya N dikurang 6 sama dengan negatif 1. Mengapa negatif 1? Karena di sini dia memiliki muatan negatif 1. Maka N sama dengan negatif 1 ditambah 6 sama dengan 5. Di sini kita cari biloksnya P dari O. O yang sudah punya ketetapan negatif 2 dikali 4 sama dengan negatif 8. Maka biloksnya P dikurang 8 sama dengan negatif 3. Berarti P sama dengan negatif 3 ditambah 8 sama dengan 5. Nah, biloksnya N dari O sama dengan negatif 2, dan N adalah N dikurang 2 sama dengan 0, maka N sama dengan 2. Nah, P kita sambungkan dengan PO4, 3 negatif, ya, dimana biloksnya P adalah 0, biloksnya P dari PO4, 3 negatif adalah 5, maka dia naik 5, ya, naik 5, positif 5. Nah, sedangkan biloks N dari NO3 negatif ke N dari NO berarti dari 5 ke 2, yaitu turun 3. Nah, kalau penyetaraan reaksi redoksnya, negatif sama positifnya itu sudah tidak berpengaruh. Langkah selanjutnya yaitu hitunglah selisih biloksnya dengan menambahkan koefisien. Nah, di atas dia berkurang 3, di bawah bertambah 5. Maka di atas kita kali 5 sesuai dengan yang bawah, dan yang di bawah kita kali 3 sesuai dengan yang di atas. Maka dari sini kita ikuti panahnya ya, sesuai yang dilingkari, di bawah dikali 3, di atas dikali 5. Maka 3 ini milik, ikuti panahnya, 3 ini milik P dan milik PO4, 3 negatif. Maka 3P kita tulis di sini. Ditambah, kemudian 5. Ikuti panahnya, 5 ini milik, iya, 5 milik NO, 3 negatif, dan milik NO. Maka 3P ditambah 5 NO, 3 negatif. Menghasilkan, ikuti lagi, 3 ini milik tadi PO4, 3 negatif. 3 PO4, 3 negatif ditambah 5 milik NO, 5 NO. Oke, langkah selanjutnya, jika muatan kanan lebih besar, maka ditambahkan H+ di sebelah kiri. Saya ulangi, jika muatan kanan lebih besar, maka ditambahkan H+ di sebelah kiri. Namun jika muatan kanan lebih kecil, maka ditambahkan OH negatif di sebelah kiri. Kita lihat muatan di sebelah kiri. Ya, muatan kiri sama dengan, di sini ada negatif 1 kalikan dengan koefisien, berarti negatif 5. Sedangkan muatan kanan, di sini ada negatif 3 dikalikan koefisien, negatif 9. Maka negatif 5 dan negatif 9, sebelah kanan lebih kecil ya dibandingkan sebelah kiri. Maka jika sebelah kanan muatannya lebih kecil, kita tambahkan OH di sebelah kiri. Maka 3P ditambah 5 NO3 negatif. Negatif 5 ke negatif 9. Negatif 5 ke negatif 9 berarti kita tambahkan 4 OH negatif. Karena negatif 5 ditambah negatif 4 sama dengan negatif
9. Saya ulangi, di sebelah kiri muatannya negatif 5, sedangkan di sebelah kanan muatannya negatif 9. Maka negatif 5 ditambah berapa supaya hasilnya negatif 9? Iya, ditambah negatif 4. Maka kita tambahkan 4 OH negatif, menghasilkan 3PO43 negatif ditambah 5 NO. Maka selanjutnya jika kekurangan H ditambahkan H2O. Lihat di sebelah kiri ada 4H, ya. Di sebelah kiri jumlah H-nya sama dengan 4, sedangkan di kanan tidak ada, jumlah H 0. Maka sebelah kanan kurang berapa? Kurang 4H, maka ditambahkan 2H2O. 3P ditambah 5NO3 negatif ditambah 4OH negatif menghasilkan 3PO43 negatif ditambah 5NO ditambah 2H2O. Ingat, kekurangan 4H. 2 kali 2, 4. Ya, maka sama jumlahnya. Ya, untuk mengetahui reaksi ini sudah benar atau salah, kita lihat dari jumlah unsurnya. Unsur P di sebelah kiri, 3. Kemudian N-nya sama dengan 5. Ya, kemudian O sama dengan 5 kali 3, 15 ditambah 4, 19, dan H sama dengan 4. Kemudian yang sebelah kanan, P sama dengan 3, kemudian N sama dengan 5, kemudian O sama dengan 3 kali 4, 12, tambah 5, 17, tambah 2, 19, dan H sama dengan 4. Maka kiri dan kanan jumlah unsurnya sama, maka reaksi ini sudah benar. Sekian materi kita pada pertemuan kali ini. Miss harap kalian bisa mengerti apa yang telah Miss jelaskan. Jangan lupa untuk tetap selalu menjaga kesehatan, atur pola makan, tidur yang teratur, dan menggunakan masker jika berpergian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.